Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi hukum bacaan qalqalah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun nilai keislaman yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan hukum bacaan qalqalah dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan perbedaan hukum bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan contoh bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro dengan benar. Mengenal hukum bacaan qalqalah. Pengertian qalqalah. Qalqalah ialah sifat huruf yang memantul ketika dibaca sukun atau dibaca waqaf. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Adapun huruf qalqalah antara lain ta, qaf, ba, jim, dal. Macam-macam qalqalah. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah qalqalah kecil yang terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah besar. Terjadinya yaitu karena huruf qalqalah dibaca waqaf atau apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun karena dibaca waqaf. Cara membaca bacaan qalqalah. Cara yang pertama yaitu dibaca memantul seperti bunyi huruf E. Seperti bunyi huruf E, yaitu terjadi pada huruf ba, jim, dan dal. Sedangkan yang kedua yaitu dibaca memantul menyerupai huruf O. Menyerupai huruf O, yaitu terjadi pada huruf ta dan qaf. Contoh bacaan qalqalah. Contoh bacaan qalqalah sughra. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Pada kata yang bergaris bawah terdapat huruf dal yang berharokat sukun dan terletak di tengah-tengah kalimat. Apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun dan terletak di tengah-tengah kalimat, maka dinamakan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Cara membacanya yaitu dipantulkan seperti huruf E. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Dan cara membacanya yaitu wajib dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Contoh yang selanjutnya yaitu terdapat lafaz khalaqna. 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 Lafaz khalaqna pada
huruf yang bergaris bawah itulah yang dinamakan dengan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Dinamakan qalqalah kecil alasannya adalah karena salah satu huruf qalqalah dibaca sukun dan terletak di tengah-tengah bacaan. Apabila letaknya di akhir ayat atau di akhir bacaan, maka nanti dinamakan qalqalah kubra. Bila terletak di tengah-tengah bacaan, berharokat sukun, maka dinamakan qalqalah sughra. Cara membacanya adalah dipantulkan seperti huruf O. Untuk huruf qaf dan huruf ta, cara membacanya yaitu dipantulkan seperti huruf O. Khalaqna, khalaqna. Contoh yang selanjutnya yaitu terdapat lafaz abna'akum, abna'akum. Pada contoh yang ada, kita bisa melihat terdapat huruf ba yang berharokat sukun. Apabila ada huruf ba atau salah satu huruf qalqalah yang berharokat sukun, maka cara membacanya wajib dipantulkan. Apabila letaknya berada pada tengah-tengah bacaan, bukan pada akhir ayat, maka dinamakan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Cara membacanya yaitu dipantulkan seperti bunyi huruf E. Abna'akum, abna'akum. Contoh yang berikutnya lagi yaitu terdapat lafaz ala raj'ihi, ala raj'ihi. Pada contoh yang ada kita bisa melihat terdapat huruf jim yang berharokat sukun dan terletak pada tengah-tengah bacaan. Jim merupakan salah satu huruf qalqalah. Apabila terdapat huruf qalqalah yang terletak pada tengah-tengah bacaan dan dibaca sukun, maka cara membacanya adalah dengan dipantulkan seperti bunyi huruf E. Untuk selain huruf to dan qaf, cara memantulkannya yaitu seperti bunyi huruf E. Ala raj'ihi, ala raj'ihi. Dan bacaan tersebut dinamakan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Ala raj'ihi, ala raj'ihi. Contoh yang berikutnya yaitu terdapat lafaz al-ta'amahum, al-ta'amahum. Pada contoh yang ada, kita bisa melihat terdapat huruf ta yang berharokat sukun dan terletak pada tengah-tengah bacaan. Maka apabila terdapat huruf qalqalah yang dibaca sukun dan terletak pada tengah bacaan, maka dinamakan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Untuk huruf ta dan huruf qaf, cara membacanya yaitu dipantulkan seperti bunyi huruf O. Al-ta'amahum. Jadi tidak boleh dipantulkan seperti huruf E. Misalnya at'amahum. Meskipun memantul, akan tetapi tetap disalahkan. Kenapa? Karena bunyinya menyerupai huruf E. At'amahum itu tidak diperbolehkan. Yang benar adalah menyerupai huruf O. Al-ta'amahum, al-ta'amahum. Contoh bacaan qalqalah kubra. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Qalqalah kubra adalah apabila terdapat salah satu huruf qalqalah yang dibaca waqaf atau diberhentikan, sehingga bacaan qalqalah tersebut terletak pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Jadi, yang membedakan antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra adalah letak huruf qalqalah tersebut. Qalqalah sughra yaitu apabila terdapat huruf qalqalah yang dibaca sukun dan terletak pada tengah-tengah bacaan. Sedangkan qalqalah kubra yaitu apabila terdapat huruf qalqalah yang terletak pada akhir bacaan dan dibaca waqaf atau diberhentikan. Contoh misalnya terdapat lafaz min syarri ma khalaq,
min syarri ma khalaq. Nah, pada contoh yang ada kita bisa melihat terdapat huruf qaf yang dibaca fathah. Akan tetapi bacaan tersebut terletak pada akhir ayat, maka wajib dipantulkan. Untuk huruf qaf dan huruf ta, cara membacanya yaitu dipantulkan seperti bunyi huruf o. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Jadi tidak dibaca min syarri ma khalaq, tetapi dibaca min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Contoh yang berikutnya yaitu terdapat lafaz lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pada contoh yang ada, kita bisa memperhatikan pada kata yang bergaris bawah. Pada kata yang bergaris bawah, terdapat huruf dal yang berharokat dhammah dan terletak pada akhir bacaan. Sedangkan huruf dal merupakan salah satu huruf qalqalah. Maka, apabila terdapat huruf qalqalah yang terletak pada akhir ayat atau akhir bacaan, maka nantinya dinamakan bacaan qalqalah kubra. Cara membacanya yaitu dengan cara dipantulkan. Huruf dal, cara memantulkannya yaitu menyerupai huruf e. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pada lafaz lam yalid, lafaz yang di depan, lam yalid, dalnya dinamakan bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Kenapa? Karena letaknya pada tengah-tengah bacaan. Sedangkan huruf dal yang kedua, yaitu pada lafaz walam yulad, dinamakan bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Karena terletak pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Demikianlah pembahasan mengenai bacaan qalqalah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.